Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel kelas mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang huruf idgham yang 6 ini. Huruf idgham yang 6 ini, jadi idgham ini bagian dari judul hukum nun mati atau tanwin, atau ada yang menyebutnya dengan hukum nun sakinah atau tanwin. Jadi huruf idgham yang 6 ini, 4 untuk idgham bigunnah, 2 untuk idgham bila gunnah. Ketika kita lihat contohnya untuk yang 6 huruf ini rupanya huruf yang 6 tadi untuk mushaf Madinah, untuk ya dan waw tidak ada tasydidnya. Oke? Tidak ada tasydidnya, dekat ya tidak ada tasydid, waw tidak ada tasydid. Sedangkan ketika tanwin bertemu mim, mimnya ada tasydid. Ketika tanwin bertemu nun, nun ada tasydid. Ketika nun bertemu ro, ro pun ada tasydid. Ketika tanwin bertemu lam, lam pun ada tasydid. Jadi untuk mushaf Madinah, waw dengan ya, ketika tanwin bertemu waw dan ya itu tidak ada tasydidnya. Sedangkan kalau kita lihat dalam mushaf Indonesia, semua ada tasydid. Tanwin bertemu ya ada tasydid. Di sini pun ada tasydid, tanwin bertemu waw. Tanwin bertemu mim ada tasydidnya. Tanwin bertemu nun ada tasydidnya. Nun mati bertemu ro ada tasydidnya. Tanwin bertemu lam ada tasydidnya. Jadi untuk mushaf Indonesia ini surah dan ayat yang sama. Untuk mushaf Indonesia semua ke-6 huruf tadi itu ada tasydid semuanya, bisa kita lihat. Sedangkan untuk mushaf Madinah, untuk iya dengan waw tidak ada tasydidnya. Oke, kenapa dalam mushaf Madinah tidak ada tasydidnya? Itulah yang akan kita bahas. Jadi bagi kita yang tidak nampak contoh ini mungkin terlalu kecil, kita lihat ini. Ini ada bintangnya. Yang bintang ini bermakna ada tasydidnya. Sedangkan yang tanda silang ini bermakna tidak ada tasydid. Oke. Yang silang ini tidak ada tasydidnya. Ini contohnya kecil sekali. Kita besarkan. Ini untuk mim. Oke. Ini untuk mim dan nun, saya garis bawah. Ada tasydidnya. Ini kita besarkan contohnya ada tasydid, ada tasydid, ada tasydid, ada tasydid. Ini untuk ro dan lam. Ro ada tasydid, ada tasydid. Tasydid ada tasydid. Dan di sini untuk ya dan waw, mushaf Indonesia ada tasydidnya. Mushaf Madinah tidak ada tasydidnya. Ini contoh yang dengan bentuk besarnya supaya nampak oleh kita semua. Jadi ketika tanwin atau nun mati bertemu dengan ya atau waw, kenapa tidak ada tasydidnya pada mushaf Madinah? Mari kita jelaskan satu persatu. Jadi kalau kita bicara tentang idgham ini, ketika kita lihat dari sudut, dari segi gunnahnya, dari segi dengungnya itu terbagi kepada dua. Ini yang kita lihat di awal tadi, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah ini hurufnya mim, nun, waw, ya. Sedangkan idgham bila gunnah hanya dua, lam dan ro. Ini dari segi gunnahnya, dari segi dengungnya. Sedangkan sekarang kita lihat idgham itu dari segi kesempurnaannya. Oke, kesempurnaannya terbagi kepada dua. Ini yang pertama idgham kamil, yang kedua idgham nakish. Idgham kamil hurufnya ada 4, mim, nun, lam, ro. Dan apa itu idgham kamil? Yaitunya memasukkan satu huruf ke huruf yang lain secara sempurna.
baik secara makhraj maupun sifat. Makhraj ini maksudnya tempat keluar huruf. Sifat ini maksudnya sifat huruf tersebut. Jadi ketika idgham kamil ini dia sempurna masuknya. Maksudnya huruf pertama ke huruf kedua secara sempurna, baik secara makhrajnya maupun sifatnya. Kita lihat contoh untuk idgham kamil ini. Mim nun lam ra. Ini contoh untuk mim dulu. Di sini ada tanwin bertemu mim. Dalam mushaf Madinah ya, ada tanwin bertemu mim. Ini kalau mengikut dengungnya tadi, gunnahnya ini hukumnya idgham bi gunnah. Dan kalau mengikut kesempurnaannya hukumnya idgham kamil. Karena sempurna masuknya tanwin kepada mim. Tanwin ini kita masukkan kepada mim, sempurna. Kita baca ayatum muhkamat. Tanwin sempurna masuk ke mim. Contoh yang kedua ini dalam surah Ali Imran ayat 154. Di sini ada tanwin bertemu nun, ada tasydidnya. Kalau mengikut gunnah hukumnya idgham bi gunnah. Kalau mengikut dari segi kesempurnaan ini hukumnya idgham kamil. Jadi di sini ada tanwin bertemu nun. Bunyi tanwin ini sempurna masuknya kepada nun. Kita baca amanatan nu'asa. Amanatan nu'asa. Tanwin sempurna masuk ke nun. Ini untuk mim dan nun. Sekarang kita lihat untuk ra dan lam. Di sini dalam surah Ali Imran ayat 50 ada nun mati bertemu ra. Mengikut gunnahnya hukumnya idgham bila gunnah. Mengikut dari segi kesempurnaan hukumnya idgham kamil. Sempurna. Nun ini sempurna masuk ke ra. Mirrabbikum. Mirrabbikum. Bunyi nun tidak ada lagi. Masuk ke ra. Mirrabbikum. Sempurna masuknya itu disebut dengan idgham kamil. Dan contoh yang kedua ini dalam surah Ali Imran ayat 3. Ini untuk lamnya ada tanwin bertemu lam. Tanwin bertemu lam mengikut gunnahnya hukumnya idgham bila gunnah. Mengikut dari segi kesempurnaan hukumnya idgham kamil. Sempurna masuk tanwin kepada lam. Kita baca musaddiqal lima. Musaddiqal lima. Tanwin sempurna masuk ke lam. Dan sekarang kita lihat idgham nakish. Hurufnya waw dan ya. Maksudnya adalah memasukkan satu huruf ke huruf yang lain, namun ada beberapa sifat yang masih muncul pada huruf yang pertama. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ini. Ini untuk contoh ya. Ada tanwin bertemu ya. Kalau mengikut gunnahnya hukumnya idgham bi gunnah. Kalau mengikut dari segi kesempurnaan ini hukumnya idgham nakish. Apa idgham nakish tadi? Yaitunya masuknya kurang sempurna. Ketika tanwin bertemu ya, bunyi tanwin ini tidak sempurna masuk ke ya. Masih ada bunyi tanwinnya. Kita baca kafiratun yarawnahum. Masih ada bunyi tanwinnya. Kafiratun yarawnahum. Kafiratun yarawnahum. Jadi masuknya kurang sempurna ini disebut dengan idgham nakish. Maka karena ini idgham nakish, masuknya kurang sempurna, maka untuk mushaf Madinah tidak ada tanda tasydid, menandakan ini adalah idgham nakish. Ini adalah idgham nakish, menandakan masuknya kurang sempurna. Ini contoh untuk ya. Contoh untuk waw ini dalam surah Ali Imran ayat 21 ini. Ini tanwin bertemu waw. Mengikut gunnahnya hukumnya idgham bi gunnah. Dan mengikut kesempurnaan hukumnya idgham nakish. Nakish tadi adalah masuknya kurang sempurna.
ketika tanwin bertemu dengan waw, tanwin ini masuknya kurang sempurna kepada waw. Kita baca haqqi wa yaqtulun, haqqi wa yaqtulun. Tanwin masuk ke waw, tapi tidak sempurna masuk ke waw, masih ada bunyi tanwinnya. Haqqi wa yaqtulun. Jadi kesimpulannya adalah kenapa ketika tanwin atau nun mati bertemu dengan waw, kenapa dalam mushaf Madinah tidak ada tasydidnya? Ini menandakan adalah idgham naqish. Idgham naqish adalah masuknya kurang sempurna, tidak seperti mim, nun, ra, lam itu idgham kamil masuk secara sempurna, sedangkan ya dengan waw itu adalah idgham naqish. Sedangkan dalam mushaf Indonesia semuanya ada tasydid. Ini tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam membaca. Jadi kita tidak perlu cari tahu kenapa dan bagaimana cara membaca ini dalam mushaf Indonesia. Sedangkan dalam mushaf Madinah kita harus mencari tahu bagaimana cara baca ketika tanwin atau nun mati bertemu ya, ketika tanwin atau nun mati bertemu waw. Kita harus mencari tahu bagaimana cara bacanya. Jadi bagi kita yang menggunakan mushaf Madinah untuk membaca Quran, kita harus banyak belajar, banyak berusaha mencari tahu hukumnya. Sedangkan mushaf Indonesia tinggal baca saja lagi. Itu saja, semoga bisa dipahami. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.